Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana Bang Joni yang mempunyai buku harian akan membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi accounting ya. Jadi ini adalah buku harian Bang Joni yang sudah kita olah menjadi buku kas accounting ya. Jadi ciri khas dari buku kas accounting adalah setiap transaksi itu sudah diberi kode perkiraan ya. Ini gimana transaksi ini kita input ke aplikasi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini saya sudah nyiapkan satu aplikasi namanya FC Accounting. Ini saya bikin sendiri sudah 30 tahun. Baik, kita mulai. Masukkan sandi ya. Masukkan sandi. Ini sandinya. Izin. Nah, ini adalah aplikasi warung buah Bang Joni ya. Jadi yang punya accounting itu bukan perusahaan besar saja, bukan perusahaan multinasional, tapi tukang warung buah juga bisa punya ya. Kita lihat, kita masukkan sandi. Izin. Nah, ini adalah modul menu utama dari FC Accounting yang terdiri dari buku besar, piutang, utang, kas bank, dan persediaan. Persediaan ini ada subnya ya, ada sub penjualan, persediaan, dan pembelian. Oke. Nah, coba kita lihat dulu ya, apa yang disiapkan oleh software ini ya. Kita lihat menu buku besar, karena itu adalah menu yang paling diutamakan, karena di sini adalah akan mengeluarkan laporan keuangan. Kita lihat apa yang ditampilkan di sini. Nah, ini yang dibutuhkan ya. Neraca, rugi laba, ini ada tambahan arus kas, rincian neraca, buku besar, jurnal ya. Ini laporan keuangan itu, inilah yang disebut laporan keuangan. Nah, kita sebelum membuat ini laporan itu harus menyiapkan kerangkanya dulu ya. Jadi sebelum transaksi itu kita input, kita bikin dulu kerangka daripada si laporan keuangan ini ya. Coba kita buka ini neraca. Oke, kita buka, kita lihat udah ada kerangkanya belum. Nah, ini kita lihat. Nah, kerangkanya udah ada jadi. Nah, jadi sebenarnya kalau melalui aplikasi itu laporan keuangan itu sebenarnya udah jadi, belum dimasukin transaksi dia sudah jadi. Jadi tinggal masukkan transaksinya saja ya. Nah, yang jadi masalah ini kerangkanya bikinnya di mana ini ya? Udah ada kerangka, ini bikinnya di mana gitu kan? Oke, ini neraca, kita lihat lagi rugi laba. Kita klik ini, kita klik ini. Nah, sama ini juga kerangkanya udah ada tuh, kerangka rugi laba udah ada. Jadi calon-calon laporan keuangannya sudah ada ya, cuma tinggal isinya. Nah, ini bikin kerangkanya di mana? Nah, kita lihat ke sini, keluar. Nah, di sini nih yang namanya bagan perkiraan. Nah, bagan perkiraan ini sangat penting bagi accounting karena dia merupakan kunci untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan terdahulu bahwa neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian rugi laba terdiri dari penjualan, harga pokok, beban usaha. Ini mungkin ada tambahan pendapatan luar usaha, beban luar usaha, dan pajak ya. Nah, ini yang di atas ini yang tampil ini adalah kerangka ini kerangka namanya. Kerangka. Ini kalau kita klik, nah itu isinya ini. Nah, saya membagi dua bagan ya. Satu itu namanya bagan golongan. Nih, kalau saya klik ini ya, ini namanya bagan golongan. Yang ini isinya adalah bagan perkiraan. Nah, bagan golongan inilah yang menjadi kerangka daripada neraca dan rugi laba. Isinya nanti berisi bagan perkiraan. Nah, tuh ya. Jadi beda nih, kalau bagan golongan itu adalah kerangka dari laporan keuangan,
bagan perkiraan itu adalah nanti isi daripada si golongan itu ya. Coba kita tes. Kita lihat di sini kas dan setara kas ya. Ini saya ganti kalimatnya, nggak mau seperti ini. Saya ganti, saya ubah ya, ubah. Kas dan bank, saya tulis di sini kas dan bank. Ya, bank. Simpan. Oke. Ini saya rubah nih kerangkanya. Nah, coba kita perhatikan apakah di sini ikut berubah ya. Coba kita lihat. Tuh, jadi kas dan bank juga di sini ya kalau kita print. Tuh, kas dan bank. Ini banknya maunya huruf kecil ya. Ya kita kembalikan lagi. Kita keluar. Kita ubah lagi kerangkanya di sini. Ini saya ubah. Ini banknya kecil. Bank. Saya simpan. Nah, kecil kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Berubah nggak kerangka ini? Nah, berubah kan kerangkanya? Ya, jadi kerangka ini dibentuk di sini melalui bagan golongan. Nah, ini bagan golongan nih. Kalau saya klik-klik ini bagan golongan semua ini. Nah, tuh ya. Jadi di sini ada peralatan usaha. Di sini kosong, bisa diisi. Ini kewajiban jangka pendek, utang ini yang utang bank dan usaha ya. Ini kewajiban jangka panjang, ini kewajiban lain-lain kosong, ini aktivitas ya. Nah, ini adalah settingan daripada aplikasi. Jadi kerangka itu dibentuk sebelum membuat bagan perkiraannya ya. Bagan perkiraan itu berada di dalam si kerangka ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk input transaksi ya. Kita lihat dulu, ini transaksi Bang Joni nih. Pertama kali kita buka kosong. Oke ya. Nah, kita mulai input. Nah, ini menu. Nah, apa yang kita pilih? Mana yang kita pilih menunya? Nah, kita lihat dulu. Apa transaksinya? Nah, gitu. Katanya tanggal 1 bulan 7/22 ini Bang Joni setor modal. Ini bukunya buku kas ya. Jadi kalau bukunya buku kas, maka modulnya juga modul kas bank ya. Oke, ini kita pilih, masukkan sandi. Oke, mencatat transaksi kas bank. Oke, nah karena ini uangnya banyak ya, uang Pak Joni ini kan 20 juta ya, berarti ini kita anggap dia setor ke bank aja ya. Oke. Jadi ini dia masukkan uang ke sini ya, bukan di kas kecil karena uangnya besar. Kas kecil ini ya cenderung dompet lah ya. Nah, kita pilih nih, jadi dia setor ke bank. Nah, ini kita pilih. Oke. Nomor baru tanggal 1 bulan 7 katanya. 1 bulan 7. Coba cek pulang ya. Tanggal 1 bulan 7 katanya gitu. Tanggal 1 bulan 7 ada penerimaan dari modal ya. Kita cari di sini ada nggak modal. Oh, ada nih modal Bang Joni gitu kan. Oke, kita klik gini. Ini apa redaksinya? Ini kita lihat nih. Ini redaksinya ada, copy aja lah ya. Jadi kita boleh copy nih supaya nggak ditulis lagi. Oke. Copy. Tulis di sini. Nah, ini setoran dari Bang Joni. Bang Joni. Berapa tadi angkanya? 20 juta ya, 20 juta. Tulis 20 juta. Simpan. Nah, gitu cara input buku kas yang Bang Joni itu di aplikasi. Berikutnya yang kedua, masih tanggal yang sama. Terima pinjaman dari Abbas. Nah, ini copy aja dulu. Copy ya, copy. Nah, kita lihat kodenya berapa? 221 ya. Oke, kita input lagi. Jadi ini dalam tanggal yang sama. Mau bukti lain kita bikin nomor baru. Kalau mau bukti yang sama kita klik di sini kemudian tambah ya. Tapi karena ini kasus yang berbeda, kita bikin nomor baru.
tapi tanggalnya sama. Nah, ini tanggal kalau udah hitam kita beli ini. Nah, penerimaan lagi sama. Tapi sekarang tadi kodenya utang ya, kita ketik juga utang aja di sini. Utang. Nah, kita cari. Nah, ini nih ada utang kepada Haji Abbas ya, ini. Di sini tadi kita udah ini tinggal paste di sini Haji Abbas. Haji Abbas. Haji Abbas. Sebesar 10 juta. 10 tuh 23. Oke, simpan. Oh ya, udah 2 transaksinya. Coba kita cek apa hasilnya. Cetak buku harian. Tuh. Itu jadinya. Jadi buku kas yang ini yang 2 ini ya. Kalau sudah dimasukin aplikasi, ya jadi seperti ini sama tuh 30 ya. Ada kode perkiraannya, ada di sini kode perkiraannya. Keterangannya sama. Nah, nomor buktinya dia bikin otomatis ya. Otomatis. Kalau aplikasi serba otomatis ya. Oke, nah ini kan kita sudah nginput nih kas bank ya. Coba sekarang kita cek apakah betul neracanya Bang Juni udah selesai ya. Kita keluar, pindah ke buku besar. Nah, kita masuk sini. Nah, coba perhatikan. Saya tadi masukin buku kas. Apakah saya membuat neraca itu lewat sini? Lewat jurnal? Lewat buku besar? Atau saya langsung? Ya. Kalau manual lewat sini dulu, jurnal dulu, buku besar, baru jadi ini. Kalau ini kita klik langsung aja ya. Klik begini, kita klik gini, kita klik ini tadi tanggal 1 ya. Ini biarin aja ini tanggalnya. Kalau mau bagus pas tanggal 1 samain aja. Nah, oke, sampai dengan tanggal kita cetak. Coba kita lihat. Jadi neracanya tanpa saya lewat buku besar. Ya. Jadi kalau aplikasi bisa begitu. Kita input kas bank, neracanya jadi langsung ya. Tanpa harus lewat buku besar nih. Dia masuk sendiri nih. Modalnya masuk sini, wajib jangkauan jangka panjang masuk di sini. Kenapa bisa begitu? Nah, coba perhatiin ya ini, nih kode ini. Nah, lihat. Dia ngumpul. Jadi dia merekap otomatis nih. Jadi 4 digit pertama itu digunakan untuk merekap pembentukan rugi laba dan neraca ya. Jadi bagan golongan yang berfungsi. Walaupun kita nginputnya panjang ya, 1101 titik berapa tadi itu kas banknya. Begitu juga modal 3101. Nah, itu yang diinput bagan perkiraan. Tapi begitu membuat laporan keuangan, dia akan merekap bagan golongannya ya. Itu ya, jadi gampang sekali. Hanya input kas bank, racanya udah jadi tuh ya. Karena tadi sebelumnya juga udah jadi, hanya belum ada isi ya. Oke, kita lanjutkan lagi tadi transaksinya ya. Masuk lagi kemari. Nah, kita buka lagi transaksi tadi. Tadi pilihnya rekening BCA ya. Nah, kita lihat yang udah masuk, kita lihat. Nah, itu ada 2 ya. Oke, kita sekarang lanjutkan ke transaksi berikutnya. Tanggal 2, dia beli gerobak nih. Nah, ada kopi dulu. Tanggal 2 beli gerobak. Kopi. Ya, tanggal 2. Nomor baru, tanggalnya tanggal 2. Pengeluaran ya. Kita ketik aja gerobak, ada nggak jangan pokoknya, karena kan kita bikin dulu tadi. Nah, ada tuh gerobak ya 1103 ini, terus kita paste saja di sini. Nah, misalnya dari siapalah, dari Mamat misalnya, beli gerobaknya dari Mamat. Nah, gitu kan. Berapa harga gerobak tadi? 10 juta ya, 10 juta. 10 juta. Simpan. Nah, ini ya transaksinya. Oh, beli gerobak. Nah, ini kita bisa juga cetak bukti ya, bukti kas pengeluaran bisa dicetak. Oh, bukti pengeluaran. Nah, bukti pengeluaran ini jangan dibikin duluan. Jangan bikin bukti pengeluaran dulu, baru diinput ke aplikasi, tapi justru bukti pengeluaran ini dibentuk dari aplikasi ya, itu jangan terbalik.
bikin dulu bukti, baru diinput. Itu inputnya kapan-kapan aja kalau ada waktu. Tapi kalau bukti diciptakan dari aplikasi, maka setiap transaksi pasti diinput dulu, karena dia mau mengeluarkan bukti. Ya, jangan dibalik, jangan bikin bukti dulu baru diinput. Sudah bikin bukti, entah besok lusa diinputnya. Tapi kalau bukti dihasilkan dari aplikasi, dia input dulu, baru bisa menghasilkan ini ya. Jangan dibalik tuh ya. Nah ini itu transaksi pembelian gerobak. Ini kita coba cek, ada jurnal nih ya. Ini kan satu record ya, cuma satu nih recordnya. Jadi ini banknya keluar, itu kredit, berarti ininya debit nih ya, lawannya debit. Coba kita cek. Oh ya betul kan, tuh lawannya debit. Jadi gitu, kalau buku kas, dia itu cuma satu record, tapi dia otomatis membentuk dua ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi sekarang. Beli barang dagangan mangga sebesar sekian. Nah, di sini yang harus diperhatikan. Kalau kita beli barang dagangan, itu kan kita butuh penulisan kuantum nih. 20 kilo kali segini ya. Ini wajib, karena kita ingin tahu stok. Kalau kita nggak masukin ini, komputer tahu dari mana sisa stok kita. Nah, coba lihat di sini. Ada nggak di sini inputan kuantum? Jadi kita beli mangga, kita tulis mangga, kemudian ada kuantumnya berapa? Nggak ada ya. Nggak bisa itu pembelian itu dimasukin di kas bank. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi unsur-unsur persyaratan inputannya. Jadi ini harus dipahami, sebenarnya beli mangga ini ada dua transaksi ya, ada dua kejadian. Kejadian pertama, kita beli mangga dan mangga itu kita terima. Tapi kejadian yang kedua, mangga itu kita bayar. Nah, jadi ini sebenarnya transaksi pembayaran beli mangga. Tapi transaksi penerimaan barangnya, ingin menuliskan kuantumnya sekian, untuk menginput faktur pembeliannya, itu nggak bisa di kas bank. Ya, itu. Di sini hanya bisa membayar pembeliannya. Sehingga tidak mungkin kita bisa nginput ini di kuantum ini di kas bank ya. Jadi kalau gitu gimana caranya? Nah, kita lihat sekarang gini. Nah, ini nggak bisa kan? Berarti kita tidak bisa nginput pembelian itu di sini. Kita keluar di sini. Nah, kita lihat mana yang menu persediaan. Menu persediaan itu ini. Nah, berarti di sini nginputnya. Oke. Nah, ini ada 3, jual apa beli? Kita beli kan ya, di sini lah kita nginput. Beli, ini ada sandinya lagi. Tuh, nah, transaksi pembelian. Jadi pada waktu transaksi pembelian itu ada 2 kejadian. 1, kita beli, ada barangnya, ada bukti fakturnya. Nah, itu faktur itu kan mesti diinput. Namanya juga transaksi, ada bukti dan inputnya di sini. Kita input di sini, oke. Nah, kita lihat ini transaksi apa. Nah, transaksinya adalah tanggal 2 ya, beli barangnya tanggal 2. Jadi gini, di tanggal yang sama, itu dua inputan. 1 kita input pembeliannya, nanti berikutnya kita input pembayarannya ya. Jadi kalau dalam perusahaan besar sih jelas, bagian pembelian tuh lain tempatnya, bagian keuangan lain tempatnya, lebih jelas kalau perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan kecil yang accountingnya misalnya 1 orang, ya dia ngerjain sendiri. Jadi begitu ada pembelian, dia input dulu di sini. Ya. Oke, kita lihat nih pembelian barang mangga ya. Oke, kita bikin nomor baru. Tanggalnya tanggal 2. Kita klik ini apa? Nah, inilah pembelian. Oke, pembeliannya dari siapa? Kalau misalnya kita belinya bayarnya kredit ya kepada si A, si B. Tapi ini kita lihat data yang ada adalah belinya tunai ya, tunai. Nah, konsepnya begini, kalau pembelian itu bahwa tunai maupun kredit itu perlakuannya masih sama. Sama persis. Jadi input pembelian dulu. Kenapa? Kalau pembelian kredit itu bisa hanya 1 menit, kemudian itu sudah kredit ya. Kita berutang walaupun hanya 1 menit. Jadi tadi di bawah misalnya bagian pembelian menerima barang, kemudian orang ini jalan ke kasir untuk minta pembayaran. Nah itu jarak itu sudah utang ya, walaupun sebentar. Oke, tunai. Oke,
Ini biarkan aja, kita klik ini, jatuh temponya hari yang sama misalnya ya. Oke. Nah, kita cari ini mangga. Kita cari, bisa ketik di sini, tapi kalau ini cuma sedikit cari aja. Nah, itu mangga. Keluar mangga. Nah, berapa dia beli tadi? 200 kali 10.000 ya. 200. Di sini tulis 200. Harga satuannya 10.000. Oke, kita hitung. Wah, 2 juta ya, 2 juta. Benar nggak ini 2 juta? Tuh, 2 juta ya. Oke. 2 juta, kita udah, oh salah, ini bukan 2 juta. Ini 2 miliar ini. Oke. Hitung ulang. Oke, 2 juta simpan. Nah, gitu. Jadi ini transaksi pembeliannya. Jadi barangnya datang, terus ada faktur pembeliannya. Kita baru nginput inventorinya ini ya, inventorinya. Ini inventory ini kalau kita lihat udah ada jurnalnya nih. Ya. Apa jurnalnya di sini? Tuh, di sini sudah tertulis pembelian tunai, ini persediaan 2 juta. Nah, dia berlaku sebagai utang dulu. Utang tunai. Ya, nah sebentar nanti 5 menit kemudian ke atas untuk terima pembayarannya ya. Oke, jadi ini adalah input pembeliannya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke pembayarannya ya. Kita keluar, balik ke kas bank. Keluar masuk, keluar masuk karena kerjain sendirian. Tapi kalau perusahaan itu komplit, ada bagian pembelian sendiri, ada keuangan sendiri yang nggak keluar masuk. Yang bagian pembelian tuh input di menu pembelian saja. Yang bagian keuangan ya kerjanya input pembayaran aja ya. Jadi ini konsepnya adalah jaringan kerjasama ya, rajin. Nah ini kita masuk sini, kita pilih ini, kita pilih nomor baru, tanggal berapa ini? Tadi tanggal yang sama ya. Oh ini salah ini, kita bukan beli mangga ya. Kita beli, oh udah gerobak tadi udah ya. Sekarang beli mangga betul. Nah, sekarang berarti tanggal yang sama, tapi berikutnya adalah beli gerobak, bayar gerobak ya. Bukan. Bayar beli mangga. Jadi di sini keterangannya akan berubah ya. Atau kita bikin ini juga nggak apa-apa ya. Kita bikin ini keterangannya nggak apa-apa, begini juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kita nomor baru lagi. Tanggalnya masih tanggal 2. Sekarang pengeluaran karena kita bayar si harga mangga ya, pengeluaran. Tapi jadinya karena mangga tadi sudah diisi sebagai hutang, kita harus nyari hutang. Nah, hutang belian barang nih ya. Kita pilih ini ya. Jangan persediaan lagi. Oh, persediaannya kan udah terinput. Kita input lawannya ya, lawannya waktu kita beli itu kemana? Oh, hutang. Oh, berarti sekarang kita bayar hutang. Oke, terus kita lari kemana? Hutang ini ya, hutang ini. Tuh, nah, kita cari nomor fakturnya berapa waktu kita input pembelian itu. Cari aja. Nah, dia udah muncul tuh ya. Ini tuh. Ini kita klik di sini. Nah, ini redaksinya kita bisa kembalikan ke sini. Nah, ini nggak apa-apa kita tulis 200 kilo. Tapi dia tidak merupakan data, hanya keterangan ya. 200-nya 2 jutanya udah otomatis. Kita klik aja nih. Tinggal simpan. Nah, gitu. Jadi cara nginput si pembelian ini, pembelian yang 2 juta ini tidak persediaan di sininya. Ya. Tapi di sininya adalah hutang nih, bayar hutang ya. Bayar hutang atas pembelian tunai. Nah, itu harus diperhatikan betul. Karena konsep daripada aplikasi yang terintegrasi itu harus nyambung. Di sana beli, di sini bayar. Tapi kalau di sini input inventory, di mana kita ngisi 200 kilonya ini? Kalau keterangan boleh, tapi kuantiti untuk menentukan stok harus dipersediaan ya. Oke, kalau kita cetak buku harian kita jadi seperti ini. Tuh ya. Jadi 10 juta ini beli gerobak. Nah, ini kebetulan kalau ingin semua ini kan tanggalnya tanggal 2. Kalau kita ingin dengan tanggal 1, ya tanggal 1-nya kita bawa. Oke, kita cetak ulang. Ini sampai terbuka. Oh, buku kas kita jadi seperti itu sekarang ya.
Jadi berubahlah si buku kas itu yang tadinya bentuknya seperti ini ya dengan saldo 18 juta, kita buka di sini saldonya sama 18 juta ya. Nah, kita lihat coba sekarang lagi, kita kembali ke neraca, keluar, kita keluar lagi, masuk di buku besar. Oke. Nah, kembali, saya nggak mau lewat sini, saya mau langsung ya. Sini. Nah, sekarang kan tanggal 2 nih, oh. Tadi tanggal 2 nih. Nah, oke. Saya klik aja begini ya. Tuh. Jadi dia tuh. Nah, tuh. Ya. Nah, ini ada utang usaha negatif ini. Ah, ini salah ini ya. Utang usaha negatif ini. Kenapa utang usaha negatif ini? Ini keliru nih ya. Ini nggak boleh negatif. Coba saya cek apa sebabnya dia negatif ini. Utang usaha ini harus positif dia. Bentuknya tidak dalam kurung ya. 28. Ada berapa jumlahnya sih betul ya. Tapi ini tidak dalam kurung. Biasanya saya bikin ini harus memang dia di kredit ya. Tapi dia tidak negatif begitu. Saya cek kenapa ya, kenapa dia negatif. Ini kita bisa cek di sini. Oh sorry, di rincian dulu. Ini ada kesalahan apa ini? Oh, utang usahanya debit ini. Keliru nih pembelian ini, kenapa utang usahanya debit? Nah, coba kita cek di mana kesalahannya. Oh, sorry. Ya, utang usaha itu salah. Ada langkah yang keliru saya. Ini kelirunya. Ini, saya klik ini. Oh, sorry, tanggal 2 ya, tanggal 2. Ada satu langkah yang salah. Ini, kita klik ini. Nah, saya cetak. Kenapa ini 2 juta? Nah, padahal seharusnya tidak ada 2 juta kan? Kenapa itu kejadiannya begitu? Tadi saya mengeluarkan pembayaran 2 juta untuk bayar utang. Kenapa dia ada 2 jutanya aja? Ya. Apa nih salahnya? Di mana salahnya? Kalau dihitung di sini semua betul. Coba perhatikan. Di sini inventorinya yang kita beli nggak ada. Nggak masuk, ya. Terus di sini bayar utangnya masuk, tapi timbul utangnya nggak masuk. Nah, berarti jurnal inventorinya belum masuk ya, saya lupa. Jadi ini harusnya kita lewat sini dulu. Khusus inventory itu dia perlu sebuah hitungan ya. Jadi sebelum jurnal itu dilakukan, dia harus ngitung dulu. Jadi ini average apa FIFO apa LIFO ya. Di sini saya menggunakan sistem average. Jadi kita mesti hitung dulu harga satuannya itu ya. Sekaligus kita jurnal dulu dia ya. Jurnalnya harus dibikin di sini. Kita ubah tanggal 2 ya tadi ya. Oke. Lanjut, hitung. Kita hitung ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi neracanya. Neraca kontrol. Nah, sekarang baru betul. Jadi utang usaha ini waktu kita masukin persediaan tuh ada jurnalnya 2 juta. Persediaan utang 2 juta. Tapi utang 2 juta sudah dilunasi lewat kas sehingga di sini 0 ya. Jadi ini yang betul ya. Jadi sekali lagi tadi ada satu kekeliruan bahwa dalam inventory system jurnalnya itu harus jemputnya di sini ya. Kalau kas bank itu jurnalnya otomatis karena dia dari record itu langsung jurnal. Kalau inventory dia harus ngitung dulu. Jadi kita beli berkali-kali itu ya, dia mesti ngitung nanti average harganya berapa. Begitu kita keluarin, dia akan ngitung dulu berapa average harga pengeluarannya. Jadi untuk inventory menu ini wajib ya sebelum kita membuat ini, karena dia harus ngitung ya. Cukup jelas ya. Jadi ini apa namanya? Tadi ada sedikit kesalahan hanya karena saya lupa. Ini dia. Jadi kita kembali lagi. Ini jadinya ya. Setelah kita masuk transaksi pembelian yang sampai di sini nih, sampai pembelian ini ya. Ini 18 juta sama dengan neraca kita ya, 18 juta. Oke. Nah, kita lanjutkan selanjutnya ya. Oke. Nah, sekarang kita baca transaksi lagi. Nah, sekarang adalah terima hasil penjualan mangga ya.
kita terima hasil penjualan, ya. Nah, di sini ada transaksi penjualan. Apa bisa diinput di kas bank? Nggak bisa. Transaksi penjualannya diinput di modul penjualan. Di sini jatuhnya adalah terima hasilnya. Jadi terima itu bentuk transaksi uangnya. Tapi transaksi barangnya tidak dikerjakan di kas bank, ya. Oke, kita lari ke sini. Perjalanan lagi. Nah, kita lihat menunya adalah ini, ya. Tadi beli, sekarang jual. Nah, kita masuk sini. Masuk sini. Masukkan sandi. Itu. Nah, kemudian transaksi penjualan. Nah, gitu. Mirip dengan pembelian. Jadi penjualan dan pembelian itu sebenarnya sama dengan mata uang, ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, begitu juga antara transaksi penjualan pembelian itu sama, persis modulnya. Tetapi kalau beli kita inputnya harga beli, kalau jual inputnya harga jual. Tapi yang diinput kuantumnya persis, ya. Oke, kita lihat nih tanggal berapa jualnya. Tanggal 3, ya, tanggal 3 jualnya. Oke, nomor baru tanggal 3. Oke, cari penjualan. Oke, sama persis dengan pembelian. Jualnya tunai. Oke, tunai. Nah, apa bedanya penjualan itu sama pembelian? Kalau pembelian, dia akan konsentrasinya ke hutang, ya. Kita jadi hutang, walaupun hanya 5 menit, ya, atau 1 menit. Nah, penjualan juga gitu. Konsepnya penjualan menjadi piutang, ya, menjadi piutang. Ini tanggal jatuh temponya sama. Piutang walaupun cuma sebentar, ya. Waktu jual piutang, nah sebentar lagi dia bayar, udah lunas, ya. Cari bangga lagi tadi berapa dia jual. Kita lihat dia jual 200 kilo kali 15.000. Nah, beda di sini, ya. Oke. Ini jualnya sama, jadi yang 20.000, 20 itu dibeli, sekarang dijual, ya. 200, ya, 200. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi 10.000, di sini 15.000. Hitung. Nah, 3 juta, ya, simpan. Nah, gitu. Jadi ini adalah pembuatan faktur penjualan. Kita cetak fakturnya. Ada nggak fakturnya? Nah, ada, ya. Ini fakturnya, ya. Oh, ada fakturnya. Ini faktur penjualan si Bang Joni nih. Nah, jadi ini adalah, nah, bagaimana dengan ininya? Jurnalnya, ya. Kita lihat jurnalnya. Cetak jurnal. Tuh, ada jurnalnya. Jadi di sini ada jurnal piutang, ada jurnal pendapatan, ya, penjualan barang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau saya input penjualan saja tanpa saya menghitung harga pokok, jadinya seperti ini, cuma ada penjualannya aja. Harga pokoknya mana? Nah, bagaimana ini supaya keluar harga pokok? Harga pokok itu ngitungnya tuh bukan di penjualan, tapi di sini, di tengah ini, ya. Ini yang hitung harga pokok. Oke. Coba kita lihat. Nah, di sini ada kartu semua gudang. Oke, kita klik ini. Kita hitung. Tanggalnya tanggal 3, ya. Tanggal 3 dari punya hitung. Nah, selesai, kita buka ini. Kita lihat mangga kita ini. Begini, kita cetak kartu barang. Tuh, kelihatan. Ini tadi kita beli 200, harganya segini, ini kita jual. Nah, dia ini sudah masuk ke harga pokok, ya. Jadi kalau kartunya sudah ngitung, baru bisa dilakukan jurnal harga pokok. Kalau kartunya nggak ngitung, dia bingung berapa harga pokok saya, katanya gitu, ya. Jadi sekarang udah ada nih yang ini dari menu penjualan. Yang ini akan muncul di faktur penjualan tadi, ya. Oke, kita lihat. Luar, kita balik ke sini, penjualan. Nah, sekarang kita buka penjualan nih. Kita buka penjualan ini. Pilih tanggal. Sekarang kita cek jurnalnya. Tuh, jurnalnya bareng, ya. Otomatis dia sepasang. Jadi di sini piutangnya 3 juta, harga pokoknya 2 juta.
harga pokok ini mengurangi persediaan, penjualan barang ini menjadi pendapatan ya. Itu ya. Jadi kalau kita tidak menghitung inventory, maka yang keluar hanya piutang, lawannya penjualan barang. Tapi setelah harga pokok itu dihitung, komputer sudah tahu, oh ternyata ada harga pokok, dia akan menjurnal otomatis ya. Sekarang efek ini kita lihat ke laporan keuangan. Coba kita cek laporan keuangan. Sini ya. Nah, sekali ini jangan lupa kita inventory harus ini dulu. Kita minta bantuan dulu. Tolong ya, hitung dulu inventory sampai tanggal 3. Lanjut, hitung. Bentar kok, cuman gitu aja. Keluar, nah sekarang coba lihat neracanya. Tuh, jadi begitu. Inventory-nya hilang. Tuh, inventory-nya hilang. Ya. Nah, ini ada piutang. Nah, kenapa ada piutang? Ya, kita baru nginput faktur penjualannya. Kita belum input penerimaan piutangnya ya. Ininya kita belum input nih, penerimaan piutangnya belum kita input nih ya. Terima si penjualannya belum nih, ini belum diinput nih. Oh, lupa tadi lewat ya. Jadi baru satu sisi. Baru nginput fakturnya ya. Oke, kita coba lengkapin dulu. Kita kembali dulu ke sini. Kita lengkapi tanggal kas bank, ini pilihannya, nomor baru, tanggalnya tanggal 3 ya, tanggal 3, penerimaan piutang ya, piutang tunai ya, tuh, nah ini kita cari, tuh faktur tadi ya, yang 3 juta, oke, keterangannya sapes, oke, simpan. Nah, gitu. Jadi ini sekarang sudah ada penerimaan yang 3 juta ini ya. Kita klik ini, saya buka dari tanggal 1. Oke, klik lagi. Nah, tuh bukasnya jadi begitu. Sama dengan ini ya. Oh, sama nih. 3 juta ini jadi 31 ya. Oh, itu jadi begitu bukasnya. Tapi lihat perhatiin ini, yang waktu beli itu bayar utang. Waktu kita terima hasil penjualan itu kita terima piutang ya. Oke, balik lagi ke neraca. Kita lari ke sini, kita masuk buku besar. Lihat neraca tanggal 3 ya. Sampai dengan cetak kontrol. Nah, coba lihat, nggak ada lagi piutangnya. Jadi kasnya sudah 21. Ini peralatan usaha 10 juta, 31. Ini 10 juta utang. Udah ada untung nih. Tuh, untungnya 1 juta ya. Ada untung. Coba berarti udah ada rugi laba dong ya. Dari mana nih 1 juta? Nah, kita masuk ke rugi laba ini. Pilih tanggal 3. Sampai dengan cetak. Tuh. Penjualan 3 juta, harga pokok dari barang yang dijual ini 2 juta, jadi untung 1 juta tuh, begitu ya. Jadi kita bikin laporan keuangannya tinggal klik aja ya, udah nggak ada jurnal, nggak ada ngapa-ngapain. Jadi ini tidak terbentuk dari sini ya. Jadi neraca rugi laba bukan dibentuk dari buku besar. Apa fungsi buku besar ini? Ya kalau kita ingin tahu rinciannya ya, neraca ini ingin tahu rinciannya, kita lihat di sini ya. Ingin lihat rincian neracanya, apa aja rinciannya. Nah, rinciannya di sini lihatnya tuh, rinciannya begini ya. Neraca itu ini transaksi kasnya begini, inventor piutang usahanya 0, utang usahanya 0. Ini beli gerobak, ini pembelian, ini utang aja abas ya. Jadi neraca itu cuma diperlukan, jadi jatuhnya bukan alat pembentuk, tapi hanya aksesoris pelengkap. Jadi jatuhnya cuma pelengkap, ya, bukan alat untuk membentuk laporan keuangan, tapi untuk melengkapi laporan keuangan. Jadi kalau ditanya angka itu dari mana gitu ya, nah itu kita buka buku besar ini, ya,
besar ini kita buka sampai dengan tanggal 3 tadi, kita cari. Hari ini bukan dari kas kecil lah ya, sampai yang paling bawah. Yang paling bawah apa? Ini berarti kita semua nih, kita cetaklah buku besar. Nah, itu buku besarnya. Tuh. Itu ya. Ini buku kasnya, kas banknya. Tuh. Ini tunai, tuh. Kan kita beli ini tunai, bayar ya. Terus ini kita utang tunai, terus bayar gitu ya. Ini yang disebut buku besar. Nah, dia bukan alat membuat laporan keuangan. Dia adalah pelengkap laporan keuangan. Itu bedanya. Kalau manual, lewat sini dulu baru jadi laporan keuangan. Tapi kalau aplikasi, neraca itu nggak lewat sini. Tapi neraca punya temannya. Seandainya ditanya, ini dari mana? Nah, kita bisa buku besarnya bisa tetap ada. Hanya untuk pendukung ya. Jadi pendukung dari laporan keuangan. Terbalik jadinya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya mau sempurnakan semua transaksi ya, biar cepat. Oke. Berikutnya adalah bayar upah nih, ya. Bayar upah nih ya, sebesar 150. Ya, kita lengkapin dulu semua transaksi ya. Oke, keluar. Tanggalnya masih tanggal 3 ya. Di sini lagi kas bank ini, kemudian nomor baru. Tanggalnya masih tanggal 3, pengeluaran. Tadi pengeluaran apa namanya? Di upah ya, kita ketik aja upah. Upah. Ini ada upah penjualan. Kita paste. Misalnya kepada Budi misalnya ya, Budi. Nama penjualnya. Simpan. Ini angkanya harus numeriknya berapa angkanya? 150. Nanti kalau ada kesalahan dia akan kasih peringatan. Simpan. Nah, itu ya, ini pembayar upah. Nah, kemudian mungkin karena ini kita bayar upah dan uang makannya, ini bisa satu bukti aja ya. Jadi kalau satu bukti ini ditambah. Klik tambah. Nah, di sini data pengeluaran statusnya. Di sini makan ya, kita panggil aja makan. Ada nggak? Mau makan. Nah, ini. Nah, di sini redaksinya berubah ya. Redaksinya bayar bukan penjual ya. Oke, kita copy. Redaksinya ini. Mungkin ke orang yang sama ya, Budi ya. Ini kita ganti. Simpan. Nah, itu satu bukti jadi 2 ya. Kita buka ini. Tak bukti. Oh, bisa satu bukti itu bisa 2, bisa 3 ya. Jadi tergantung. Kalau kita mau jadiin satu bukti karena orangnya sama ya, kita bikin satu bukti 2 juta ya. Oke. Jadi hitung input sini ya, sampai sini. Nah, sekarang berikutnya kita beli lagi barang dagangan. Beli barang dagangan. Sama seperti tadi, beli itu input dulu di pembelian untuk mengisi kuanti, baru nanti ini adalah bayar utang ya. Oke, kita lanjutkan. Saat ini kita input di inventory pembelian. Oke ya. Nah, mencatat pembelian. Nah, kita lihat dulu. Tanggal belinya tanggal 4 ya, tanggal 4. Tanggal 4 nomor baru tanggal 4. Cari pembelian ke siapa, kita anggap tunai dulu, jatuh tempo hari yang sama nih ya. Oke, kita cari lagi barang dan mangga. Belinya berapa? Belinya 250 kilo ya. 250. Harganya dia tersimpan ya. Kalau udah pernah ada itu dia nyimpan, sehingga kita tinggal hitung, kita simpan. Nah, itu transaksi pembeliannya. Nah, sedangkan di sini yang di kas ini adalah transaksi pembayarannya ya. Pembayaran dari si mangga ini. Ini yang kita input di kasnya ini ya. Setelah kita input di inventory ini selesai ya. Kalau mau cek jurnal boleh. Dia akan masuk inventory sebesar 2,5, dia akan ada utang. Nah, ini yang harus kita input di kas banknya ya.
kas banknya tuh nutup ini ya, nutup si pembeliannya. Kita keluar lagi, keluar masuk, iya, setahu orang ya keluar masuk dia. Oke, kita masukkan lagi di sini, mencatat transaksi, pilih kas bank, nomor baru, lihat lagi tanggal ya, tanggal 4 nih ya, beli barang dagangan tanggal 4, nomor baru tanggal 4, pengeluaran, utang, nah utang ya, utang, pembelian barang nih ya, utang, pembelian barang, oke, tunai, cari, nah 2,5 juta ini ya otomatis tuh, redaksinya kita tulis, nah, simpan, nah gitu ya. Jadi ini sebelum diinput pembayarannya, jangan lupa input dulu pembeliannya gitu ya. Kita lanjut aja ya, ini sekarang penjualan mangga, berarti kita keluar lagi, balik lagi, kita pilih persediaan, kembali ke penjualan ya. Oke, nah sekarang lihat coba penjualan tanggal 5 ya, nomor baru, tanggalnya tanggal 5, cari penjualan, ini kita belinya masih tunai, jualnya tunai, jatuh tempo hari yang sama, kita klik lagi, ini mangga, nah kuantumnya berapa? Mangga ini kuantumnya 200 ya, nggak dijual semua ya, hanya laku 200, harganya 15.000. Oke, hitung 3 juta, simpan. Nah itu ya, ini menimbulkan jurnalnya adalah jurnal cetak, jurnal piutang pada penjualan barang. Jadi sekarang berikutnya input lagi di kas bank, di sini transaksinya oke, nomor baru, tanggalnya tanggal pembayaran ya, kita terima ini ya, terima tanggal 5 nih, tanggal 5. Oke, copy tanggal 5, penerimanya piutang, piutang tunai, cari nomor fakturnya, fakturnya ini 3 juta, copy keterangannya, kemudian simpan, nah gitu ya. Jadi itu cara mencatat transaksi ini. Jadi catat dulu penjualannya, baru kita catat penerimanya. Oke, kita lanjut tanggal 5, ada bayar upah lagi ya kepada Budi lagi. Jadi ini kita tanggal yang sama, tanggal 5 karena sama, jadi pilih pengeluaran upah, kita cari upah. Nah ini kita copy dulu redaksinya, copy paste. Nah sekarang ini hari ini penjualnya Amir misalnya, kita ganti Amir 150, simpan. Nah itu ya. Oke, kemudian selain itu kita bayar uang makannya ya, makan penjual. Oke, kita copy ya. Nah ini, jadi kalau buktinya sama, ini kliknya bukan nomor baru tapi tambah ya, tambah data pengeluaran, dan di sini yang kita tulis makan. Jadi cari akun tuh bisa cari namanya aja ya, sepenggal. Nah makan, bayar mau makan, ini ganti redaksi. Oke, orangnya masih Samir tapi ini angkanya 50.000, simpan. Nah jadi sekarang ya buktinya 200.000 ya tuh. Oke, berarti kita sudah sampai ke sini ya penjualan ini. Nah kita lanjut aja lagi ya, sekarang tanggal 6,
Dia bayar uang muka pembelian motor ya. Oke, ini kita copy lagi. Oke, tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Nah, nomor baru selalu nomor baru. Nomor baru tanggal 6 pengeluaran. Motor ya, motor. Ada nggak? Kalau kita sudah bikin akun ada dia. Ah, tuh Honda motor ya ini. Oke, kita ketik ini. Nah, tuh uang muka ya. Ini kepada misalnya PT Astra gitu ya. Nilainya berapa ini? Nilainya 1 juta. 1 juta. Simpan. Nah, tuh. Jadi ini cetak bukti. Nah, bukti pengeluaran bayar uang muka motor ya. Tuh, ya. Oke. Selanjutnya kita selesaikan dengan transaksi terakhir. Bayar biaya keamanan ya. Tanggal 6. Tanggal 6. Transaksinya lain dengan yang tadi, jadi ini nomor baru. Sama dengan ini, beda kasus. Nomor baru, tanggalnya boleh sama. Kalau udah hitam pilih ini, tetap pengeluaran. Nah, di sini kita tulis keamanan. Keamanan. Nah, kenapa ketemu ya? Kita udah bikin duluan chatbotnya ya. Oh. Oke, nah, misalnya namanya Dedi misalnya. Dedi nama keamanannya ya. Oke, angkanya ini adalah 100.000 ya. 100.000. Simpan. Nah, selesai sudah ya. Buku kas ini sudah selesai nih di input ya. Coba kita cek semua sekarang. Hasilnya adalah kita cek ini. Ini kita pilih dari tanggal 1. Oke, kita klik dulu ini supaya terbuka. Nah, itu. Oh, buku tadi udah sempurna nih ya. Nah, coba kita cek apa hasilnya sama 20 juta. Tuh lihat hasil akhirnya. 20 juta ya. Nih. Tuh, 20 juta ya. 30, 60 tuh ya. 36, 16, 20. Sama kan? Oh, sama persis ya. Jadi buku kas itu dipindahkan ke aplikasi, hasilnya harus sama. Kalau tidak sama, mindahin itu udah salah ya. Jadi proses mindahin dari buku kas ke situ itu harus sama. Kalau udah sama ini udah pasti laporan keuangannya akan jadi ya. Nah, ya, jadi ini semua udah terinput. Kita sekarang lihat hasil kerja kita. Kita lari kemari. Oke, ini transaksi terakhir adalah tanggal 6, berarti kita kalau bikin laporan ini neraca, kita pilihnya tanggal 6 ya. Oke, nah ini kalau saya begini aja, saya lupa inventory, nanti ada yang nggak cocok lagi nanti ya. Jadi kalau lupa di inventory kita paksain juga nanti ini nggak sempurna, pasti ada yang aneh. Tuh, tapi utangnya negatif, nah ini nggak benar ini. Jadi kita begitu lihat ada keliru nih, wah salah ini. Kenapa ini ada yang aneh begini ya? Berarti ada yang keliru. Jadi kita lanjutkan ke sini dulu ya. Kita hitung sampai tanggal 6. Lanjut hitung. Nah, sebentar kok, nggak lama. Ya. Nah, kita kembali lagi sini. Tanggal 6. Kontrol. Tuh. Jadinya begitu sekarang. Laporan keuangan kita jadi seperti ini. Banknya sekian, persediaan barang dagangannya 500, ininya 11 juta, sekian gitu ya. Oh, 31. Ini adalah utang jangka panjang, ini ada untung nih, 1,5 juta ya. 1,5 juta nih untung. Jadi dari transaksi kas itu hasilnya seperti ini. Jadi ada saldonya 20 juta sesuai dengan ini, tuh 20 juta. Ya. Kemudian ada untung 1,5. Coba kita cek untungnya betul nggak 1,5 di sini. Tanggal 6. Tuh 1,5 juta ya. Harga pokoknya otomatis ini masuk ini.
Kita nggak pernah ngisi, itu urusannya urusan aplikasi waktu ngitung kesediaan itu, dia yang ngitung berapa sih harga pokok barang ini ya. Ini otomatis terisi ya. Oke. Nah, sekarang ada satu transaksi yang kita lupa. Nah, ini gimana nih nyatet ini nih? Tanggal 6 ada persetujuan kredit motor. Jadi motor yang dibeli dengan harga 10 juta itu kita sudah bayar 1 juta. Terus 9 juta lagi bank menyatakan oke, kita setuju. Nah, yang kayak gini infonya di mana ini? Ini kan kas bank. Kalau yang kayak gini bukan kas bank, di mana kita nginput? Nah, kita nginputnya tidak di kas bank, inputnya di sini mencatat transaksi memorial. Nah, inilah pekerjaan akuntan. Pekerjaan akuntan itu yang ini. Pekerjaan yang lain itu input kas bank. Itu asal orang tamatan semea suruh input, dia bisa milih akun, udah. Dia nggak usah mikirin jurnal, karena dia cuma mikirin kas terima, kas keluar. Begitu juga tadi penjualan, nggak ada itu jurnal debit kredit, yang penting berapa dijual, pilih barangnya, pilih kuantum. Nggak ada itu jurnal oleh operator, ya. Jurnalnya otomatis. Nah, kalau ini di sini beda. Oke, kita pilih ini, kita lihat tanggal berapa transaksinya, tanggal 6, dan nomor baru tanggal 6. Nah, di sini kita wajib milih debit. Jadi dengan adanya pernyataan ini, pernyataan kredit motor disetujui, maka yang bertambah adalah motor. Jadi debit di sininya yang debit motor. Nah, motor Honda. Nah, ini persetujuan kredit motor. Gitu ya. Nah, redaksinya bebas. Angkanya sebesar 9 juta ya. Oke, 9 juta simpan. Nah, ini kalau cuma satu begini nggak seimbang ini. Nggak seimbang ini. Jadi, apa namanya, pembukaan kita jadi nggak seimbang nih. Kalau kita biarin cuman ada debitnya saja, lupa kreditnya ya. Coba. Ini jadi harus dilengkapi dengan cara ini ditambah ya. Tambah kredit. Nah, lawannya apa? Nah, kita lihat lagi. Sini ada hutang nggak? Kita tulis di sini hutang. Cari. Nah, kita jadi hutang bank tuh. Dengan angka yang sama kan? Simpan. Nah, ini baru dia seimbang nih. Kalau lihat nih saldo transaksi. Nah, 0 ya. Tuh, 0 tuh berarti seimbang ya. Kita cek bukti. Tuh, bukti memorial namanya. 9 juta. Itu ya, jangan diisi debitnya, kreditnya lupa, nanti neracanya jadi nggak seimbang. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Setelah kita input ini, kita lihat neraca, ini tanggalnya tanggal 6. Kita klik ini, pos neraca, cetak. Tuh. Perhatikan, ini motor udah lengkap, nilainya 10 juta dan timbul utang. Jadi kita jurnal neracanya langsung berubah ya, tanpa lewat buku besar. Itu ya. Jadi ini sudah final nih, kita punya laporan keuangan ya. Coba kita cocokkan dengan yang ini nih, yang kita pernah bikin manual ya. Nih, coba bandingkan. Nah, ini yang manual tempoh hari. Tuh, ya. Coba kita bandingkan, sama nggak dia? Sama persis ya. Tuh, ini di sini 40.500 tuh, 40.000 tuh, 4.500. Di sini 20 sama 1,5 nih, kita lihat. 21,5, di sini total kewajiban 19 juta. Tuh, persis sekali ya. Jadi dari sumber yang sama, yaitu buku kas Bang Joni, baik kita kerjakan secara manual atau secara aplikasi, kalau datanya persis sama, makanya outputnya akan sama persis ya. Cuman bedanya, yang ini jauh lebih cepat. Kita nggak lewat neraca lajur, kita nggak lewat jurnal, yang jurnal aplikasi, kecuali jurnal yang satu ini ya, memorial cuma satu ya. Tuh ya, di aplikasi itu mempercepat laporan, sehingga laporan itu bisa sekarang ya. Jadi begitu ada kejadian, sekarang saya minta laporan, nggak besok, nggak 3 bulan lagi, nggak 3 tahun lagi ya.
Apakah perusahaan besar sama? Sama, cuman transaksinya aja yang banyak. Kali ini kan sedikit. Kita lihat rugi labanya. Rugi laba sampai dengan tanggal 6 transaksinya. Nah, tuh ya. Coba kita bandingkan sama ini rugi labanya. Oh, ya. Harga pokok 6, ini apa? Penjualan 6, harga pokok ada laba kotor nih katanya. Laba kotor 2 juta. Sama tuh, laba kotor 2 juta. Persentasenya sekian. Ada persentasenya. Jadi kita beli 10.000, kita jual 15.000, itu kan untungnya 5.000. 5.000 tuh 33% ya. Tuh, baru dikurangi sama biaya-biaya jatuhnya. Bedanya kalau ini bikin persentasenya nggak ada tuh, begini doang. Ini ada persentase ya. Oke, itu saya kira pembentukan neraca rugi laba melalui aplikasi. Nah, kebetulan kita lihat yang dua ini sudah, kita lihat ini. Ada nggak? Ada, karena ada transaksi kas bank ya. Selama ada transaksi kas bank, maka ini arus kas akan muncul. Tuh, begitu ya. Dulunya kita belum ada uang, sekarang udah 20 juta. Ini kelihatan dari Haji Abbas, dari hasil penjualan ya. Di sini kenapa nggak keluar hasil penjualan? Kenapa keluarnya penerimaan piutang? Karena yang lewat kas banknya itu piutangnya. Penjualannya lewat modul penjualan. Jadi di sini tidak akan pernah keluar hasil penjualan atau pembelian. Tidak akan pernah muncul. Karena yang kita input di kas bank itu adalah penerimaan piutangnya atau pembayaran utangnya. Ya, itu yang mesti diingat. Ini ada penjualan, nggak bisa transaksi yang kas bank kok. Jadi keluarnya ini. Oke. Berikutnya kita lihat rincian ini ya, pendukung daripada si neraca itu. Neraca itu kan harus ada dirinci ya. Nah, ini tuh rinciannya ini. Tuh, komplit ini rincian ini kalau kita kontrol. Nah, ini harus nol. Kalau nggak nol salah ya, itu salah kalau nggak nol. Jadi ini penjualan ada di sini, harga pokok ada rinciannya, biaya pemasaran ada rinciannya ya. Oh, jadi ini komplit semua. Oke, kalau ada sub nih juga ada rinci ini karena kebetulan tadi ini nol ya. Nih, jadi di sini nih tadi kita beli piutang, bayar piutang. Ini utang, bayar utang ya. Jadi muncul juga dia. Jadi kalau ini utangnya nggak lunas ya muncul saldo. Piutangnya nggak lunas juga muncul saldo ya. Nah, berikutnya kita lihat buku besar. Nah, buku besar kita lihat. Oke. Kembali lagi tanggal 6. Kita sampai dengan tanggal ini, kita cari dari kas kecil, kita pilih yang terbawah 5. Ini kalau cetak ini semua transaksi itu ada buku besarnya. Nah gitu ya, jadi story-nya kelihatan nih, kas ini story-nya begini. Jadi piutang tadi nih kita perhatikan, ini adalah kalau kata-kata jual itu berasal dari modul penjualan ya, waktu kita input kuantumnya ya. Waktu input kuantumnya dia menimbulkan piutang. Waktu kita input kas banknya dia mengurangi piutang jadi 0 ya. Berikutnya juga penjualan yang ini yang kata-kata jual 1 itu dari modul penjualan ya 3 juta kemudian diterima 0. Jadi lewat ya. Cuman di piutang dibuat lewat aja. Nah, inventory kita lihat. Kita beli 2 juta. Terus jual 2 juta. Ini kapan ngitung jualnya? Dia ngitung inventory yang hitung sistem aplikasi ya. Jadi beli 2 juta, jual 2 juta. Ini beli 2 juta setengah, jual cuma 2 juta. Masih sisa ya. Nah, ini kalau inventory ribuan gimana ngitungnya itu? Kalau aplikasi tenang aja dia. Oke, saya hitungin deh katanya gitu ya. Nah, ini yang bikin gampang itu adalah aplikasi. Ya. Yang susah tuh bikinnya. Waktu bikin aplikasi susah. Kalau udah jadi ya tinggal pakai gampang ya. Nah, ini yang riwayat ini beli gerobak, ini riwayat beli motor ya. Yang 1 juta ini dari kas, berarti ini berasal dari pengeluaran kas, yang ini berasal dari memorial ya. Tuh jadi mobil segini. Nah, ini pembelian tunai juga sama tadi lawan dari piutang. Ini kredit motor, ini Haji Abbas ya. Semua ada histori ya. Histori yang mendukung si neraca rugi laba itu. Jadi dari mana ini kita dapat angka? Oh, ini harus bisa tahu nih sumbernya dulu transaksi apa aja. Nah, bukalah buku besar ini.
Jadi sekarang fungsi buku besar itu ya mendukung si laporan keuangan, bukan untuk membuat laporan keuangan. Keliru ya. Kalau zaman dulu ya lewat ini dulu baru laporan keuangan jadi. Kalau ini enggak, laporan keuangan tanpa lewat ini. Kalaupun ini dibentuk itu sifatnya mendukung laporan keuangan ya. Tuh, oke semua. Nah, ini ada yang lain macam-macam. Kita coba lihat grafik ya. Ini umur piutang bisa kalau ada saldo. Nah, rasio coba kita cek. Ada nggak rasionya? Ya, kita cetak. Ada tuh rasionya ya. Oh, tapi ini sebelum bikin rasio ini mesti disetting dulu ya. Setting dulu di sini ini pengaturan analisa. Ini caranya kasbank. Kasbank ini kategorinya adalah cash ratio. Nah, kalau quick ratio itu berarti kasbank ditambah piutang. Ada quick ratio. Cash ratio hanya kasbank. Kalau tambah inventory itu menjadi ini ya, kita perlu ininya inventory, saldo persediaan. Kemudian piutang ini kita butuh saldo piutang usaha SPU-nya ya. Ini dilengkapin dulu nih ya. Jadi settingannya kita ini supaya komputer bisa tahu cash ratio itu yang mana sih, quick ratio mana. Jadi komputer itu kalau nggak kasih tahu dia nggak tahu apa-apa. Kita yang ngasih tahu ya. Kalau nanti dibikin ratio ini kalau kita coba lihat perlihatkan hasilnya adalah cetak. Nah, gitu jadinya ya. Oh, kenapa ini rasionya gini ya? Karena dia deket-deketan ini. Karena cuma punya kas saja kita, jadi dia sama. Ini ada perputaran piutang dan sebagainya. Nah, ini laba kotor 33% tadi ya. Dia bisa dihitung. Ini analisa rasio. Berikutnya yang paling suka saya adalah yang satu ini ya. Ini saya paling suka, grafik ya. Kita bikin grafik bulanan, dia ngitungnya. Oh, udah ada ya. Jadi grafiknya udah kelihatan ini ya. Jadi kalau 1 tahun ya dia ngumpul Januari, Februari ya. Lihat angkanya, nah ini angkanya persis ya 6/5 ya. Nah, ini gitu, ini bisa di print. Oh, grafik ya. Kalau sudah data tahunan, ya ini bisa juga keluar grafik tahunan. Nah, tuh bisa ini tahun berapa. Jadi kita tahu perkembangan usaha kita itu dari 10 tahun yang lalu. Ya, grafik ini selalu menghasilkan 10 tahun. Jadi dia akan menghitung 10 tahun yang lalu. Jadi kalau 2002 ya dia mundur nih 10 tahun. Kalau 2003 dia mundur 10 tahun. Cuma hanya bisa 10 tahun. Kalau panjang nanti keluar dari komputer ya. Jadi ini adalah aplikasi dari pembukuannya Bang Joni ya. Saya kira ini cukup jelas ya bahwa kita menghasilkan laporan keuangan dari transaksi di bawah ini ya. Dari kasbank, dari persediaan itu tadi dari pembelian, jualan. Nah, sekarang kita coba iseng ya. Kita lihat nih persediaan ini kayak apa sih jadinya. Coba kita lihat. Kartu persediaan semua gudang kita ambil ini aja. Kita hitung ubah tanggal 6 sampai tanggal 6. Hitung. Kita pilih ini cetak kartu. Oh, 500.000 kan? Tuh, kartu stoknya. Jadi kartu stok itu jadi sendiri. Kita hanya nginput pembelian, kita nginput penjualan, kartu stoknya dibikin oleh sistem. Ini paling rumit ini kartu stok ini. Kalau stoknya sampai ribuan itu kartu stoknya ribuan. Kalau bikin manual, itu kemungkinan besar tingkat kesalahannya tinggi ya. Jadi ini adalah sistem dimana sekali dibikin dia secara terus-menerus tidak pernah protes akan membuat laporan keuangan ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya bagaimana Bang Joni membuat laporan keuangan melalui aplikasi ya. Saya kira cukup jelas. Sekian, terima kasih ya.